Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with Danau Toba dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas terbaik di dunia. Beragam jenis kopi tumbuh subur di sekitar danau terbesar di tanah air ini. Pesona keindahan alam dan cita rasa kopi nomor wahid bisa ditemukan di destinasi wisata prioritas ini. Keindahan kebun kopi ini terletak di desa wisata Nagasaribu, tepatnya di Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Tempat ini dapat dicapai selama 30 menit dari Bandara Silangit atau sekitar 6 jam perjalanan dari Kota Medan. Inilah pesona kebun kopi di Desa Nagasaribu, Lintong Nihuta, Sumatera Utara. Saya lagi jalan-jalan di sini nih sambil nikmatin kopi khas Lintong. Sedap kali, bah. Desa wisata Nagasaribu terletak di sabuk kopi atau bean belt yang membuat sebagian besar penduduknya mahir berkebun dan mengolah kopi. Curah hujan cukup, suhu stabil, tanah yang subur dengan sinar matahari teduh membuat cita rasa kopi Arabica Nagasaribu Lintong tiada duanya. Produksi kopi bisa mencapai 500 kg hingga 1 ton setiap panen raya di bulan September. Warga di Nagasaribu mengembangkan perkebunan dan produksi kopi menjadi salah satu aset utama pariwisata yang mengharumkan nama daerahnya. Salah satunya ada Coffee Tour yang digagas untuk menggerakkan sektor wisata. Abdul Ghani, pegiat wisata kopi Sumatera Lintong ini, sudah 10 tahun menjamu turis lokal dan mancanegara. Wisatawan Coffee Tour dapat langsung mengikuti proses pengolahan biji kopi, mulai dari pembibitan, pemetikan, hingga pembuatan dan pengemasan kopi yang siap untuk diminum, sambil menikmati pemandangan perkebunan kopi yang menghampar hijau dan asri. Jadi untuk selama ini kita rata-rata setiap tahun itu menerima paling tidak 60 orang petani dari mancanegara, juga dari wisata lokal juga dari Jakarta banyak, dari Jawa lah. Wisatawan yang datang itu mereka tuh bukan cuma melihat kopi, tapi mereka itu belajar tentang kopi. Jadi kami cuma mengedukasi wisata juga, bukan cuma mencicipi kopi, tapi kita mengedukasi mereka supaya paham dengan kopi, supaya paham dengan petani kopi gitu. Rata-rata ada 2 atau 3 rombongan yang mengikuti Coffee Tour Lintong setiap bulannya. Paket wisata kopi ini dapat diikuti seharga Rp450.000 per hari, sudah termasuk akomodasi dan penginapan. Saya berkesempatan mencoba, mulai dari memetik buah kopi yang sudah merah dan matang bersama petani. Setelah itu, saya diajak ke rumah produksi kopi Lintong, di mana biji kopinya lalu dijemur, kemudian digongseng hingga matang. Walaupun biasanya menggunakan mesin, proses sangrai tersebut masih bisa saya lakukan secara tradisional loh, menggunakan arang. Kelelahan setelah berkeliling kebun pun lenyap seketika, kembali menyeruput secangkir kopi panas yang baru diseduh. Untuk oleh-oleh, Anda bisa membeli kopi Lintong dalam kemasan di sini. Dengan beli kreatif lokal, kita membantu ekonomi masyarakat di Nagasaribu sekaligus bangga buatan Indonesia. Berbagai fasilitas untuk mendukung wisata pun dirawat dan dijaga kebersihannya, termasuk rumah homestay, bagian penting dari akomodasi desa wisata.
Protokol kesehatan diterapkan demi kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Anda bisa menginap di homestay seharga Rp125.000 semalam. Kalau bisa sih normal kembali, ya itu harapan kita. Kita harapkan semua ya kalau sudah vaksin ya semua. Dan ini kalau memang ada di dalam masih dalam masa pandemi ini, kita siapkan semua sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah puas menikmati kopi, saya disuguhi atraksi budaya. Tarian tortor dengan diiringi musik tradisional untuk menyambut tamu biasa dimainkan pemuda-pemudi setempat. Tentu saja, protokol kesehatan tetap dijalankan. Di Pusat Edukasi Kultural Siholta, saya dapat mengenal lebih dekat kesenian daerah khas Batak Toba, seperti mencoba memainkan alat musik tradisional. Jadi kita menyambut di sini dengan tortor, jadi harus ada penyambutan dan memberikan ulos supaya kita sama-sama menari sebagai penyambutan kepada tamu. Welcome lah. Welcome selamat datang di rumah kami di Siholta. Jadi itulah bentuk penghormatan kita untuk menyambut tamu. Saya juga bisa bersuah fotoria di dalam rumah adat Gorga sambil lengkap memakai kain ulos tradisional. Pesona rumah adat ini dibangun mengikuti konstruksi yang sama layaknya aslinya di zaman dahulu saat rumah adat ini dikenal sebagai rumahnya para raja. Jadi rumah adat Batak ini adalah salah satu ugari Batak atau ornamen-ornamen warisan Batak yang menjadi sesuatu yang patut kita harus lestarikan. Karena ini adalah simbol dari rumah raja-raja dulu, orang Batak. Di setiap kampung itu ada rumah Batak. Cuman ada yang rumah Batak biasa, ada yang pakai gorga itu ukir-ukiran. Jadi kalau pakai ukir-ukiran itu biasanya rumah para rajanya. Kelestarian alam dan kekayaan budaya yang senantiasa dijaga membuat masyarakat desa optimistis dunia pariwisata akan kembali bergairah. Hangatnya kopi Lintong dan megahnya rumah Gorga tak pernah hilang dari ingatan. Destinasi wisata terbaik seperti di Desa Wisata Nagasaribu hanya bisa Anda dapatkan di Indonesia aja. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with